juga, Mbak. Iya, perkenalkan, Iya. nama saya Nabila Farah Fadila. Iya. Saya mahasiswi psikologi semester 4. Iya. Dan yang menjadi kameramen saat ini adalah teman saya. Iya. Namanya adalah Diani Pujurahayu. Kami berdua adalah perwakilan dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unibuda Sorong. Nah, di sini kami ingin mewawancarai Bapak seputar humas. Apakah Bapak berkenan? Siap saja. Saya siap membantu adik dalam hal ya hubungan masyarakat lah. Iya. Ya, karena ini profesi saya, ya saya akan dengan senang hati melayani. Iya, baik, terima kasih. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Boleh saya perkenalkan diri saya. Iya. Nama lengkap saya Daniel Tahalele. Asli saya dari Ambon. Status pekerjaan saya sudah jelas Polri. Pangkat saya Inspektur Polisi 1. Jabatan saya sebagai Kasih Humas Polresta Sorong Kota. Oh iya, baik. Berarti dengan Bapak itu Daniel ya? Iya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bapak sudah bekerja sebagai Polri sendiri itu sudah berapa lama? Saya bekerja sebagai anggota Polri sudah 34 tahun, menjelang 35. Wah, lumayan lama ya. Kalau di divisi humas sendiri Bapak sudah berapa Saya lama? di si humas ini baru menjelang belum sampai setengah tahun, baru berapa bulan, baru tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin baru dimutasi. Oh iya. Sebelumnya saya banyak menjabat, tapi paling lama saya di reserse. Saya di reserse sekitar 20 tahun lebih. Setelah di reserse saya ke kepala seksi hukum. Setelah dari kepala seksi hukum saya ke kepala seksi hubungan masyarakat, Mas. Oh, iya, baik. Kalau boleh tahu Pak, apa sih humas itu sebenarnya? Humas adalah kalau humas ini adalah kependekan dari hubungan masyarakat. Kalau kita di bagian Mabes Polri itu divisi. Kalau di Polda dia sudah bidang. Nah, kalau di Polres dia sudah seksi. Begitu juga di Polsek seksi. Jadi tingkatannya seperti itu. Dari seksi, bidang, divisi. Divisi itu di Mabes, di markas besar ya. Jadi humas itu adalah bagian daripada satu bidang yang membantu pimpinan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Itu ya, bidang publik maupun dokumentasi. Berarti humas ini sendiri adalah salah satu divisi atau seksi ini yang lebih berhubungan dengan masyarakat, Iya. baik dari segi komunikasi Iya. dan dokumentasi. Iya. Selanjutnya tugas dari divisi humas atau seksi humas itu sendiri apa Pak? Ya baik. Jadi tugas daripada humas itu dari divisi humas Polri sendiri memiliki 3 poin dalam tugas pokok humas. Yang pertama, menyampaikan informasi dari internal organisasi dan sebaliknya. Yang kedua, menyelenggarakan fungsi kemitraan dan penerangan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi baik internal Polri maupun masyarakat umum. Yang ketiga, membina, mengelola, dan menyajikan data
dokumentasi dan informasi dalam mendukung penyampaian informasi, baik informasi secara internal Polri maupun eksternal Polri. Jadi eksternal itu menyangkut dengan publik ya, umum masyarakat ya. Berarti tugas humas ini sangat ambil besar dalam perannya dalam membangun kepercayaan kepada masyarakat juga ya Pak? Sangat-sangat. Sangat besar. Jadi sangat besar. Dia sebagai cerminan untuk memberikan aura institusi Polri kepada publik, karena lewat dia bisa lewat media sosial ya, atau media cetak, bisa lewat dialog bisa. Jadi istilahnya si humas ini adalah corong daripada institusi. Nah, kalau di Polres, corong humas daripada humas selaku corong daripada Polresta. Kalau di Polda, bit humas adalah corong dari Polda. Nah, begitu juga di divisi Mabes Polri. Divisi humas Mabes Polri adalah corong daripada Mabes Polri. Selanjutnya Pak, bagaimana sih fungsi daripada humas ini dalam instansi kepolisian, terutama di Polresta Sorong Kota? Ya, jadi seksi humas ini khususnya Polres Sorong Kota ya, mempunyai beberapa fungsi, antara lain fungsi seksi humas Polresta Sorong Kota adalah sebagai pengawas dan pembantu pimpinan. Dalam hal ini Kapolresta Sorong Kota yang berfungsi sebagai yang pertama menyelenggarakan fungsi kemitraan dan penerangan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi baik internal maupun eksternal Polresta Sorong Kota. Yang kedua, membina, mengelola, dan menyajikan data, dokumentasi, dan informasi dalam mendukung penyampaian informasi, baik informasi internal maupun eksternal Polresta Sorong Kota kepada masyarakat. Yang ketiga, mengurusi dan mengelola media informasi berbasis internet, baik media sosial maupun media daring. Jadi itu fungsi dan tugas kita. Selain mengambil dokumentasi ya, membantu kegiatan pimpinan, kita juga harus mampu memberikan aura kepolisian ini secara baik, memberikan informasi yang baik dan berpendidikan kepada masyarakat. Kadang-kala masyarakat ini ya di zaman digitalisasi ini kan, apalagi media massa yang ada saat ini, masyarakat kan banyak mudah terhasut. Ada informasi-informasi yang belum tahu jelasnya kebenarannya sampai di mana, sudah langsung ditanggapi serius di situ. Kadang-kala menjadi hoax dan itu tersebar kemana-mana. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita harus memberikan pelajaran kepada masyarakat, memberikan pendidikan secara informasi aktual kepada masyarakat lewat media, lewat berbagai macam media yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Berarti selain dia berfungsi besar dalam instansi, ternyata Humas Polresta Sorong Kota juga ini ambil peran besar dalam pemberitaan hoax juga kepada masyarakat. Jadi itulah bagian daripada tugas kami humas, karena bukan cuma ke dalam saja, tapi yang lebih penting kepada ketenangan dan kenyamanan publik. Karena kalau publik itu sudah terkontaminasi dengan hal yang nanti belum tahu kebenarannya sejauh mana,
Kalau tidak diluruskan nanti akan jadi rame. Dan kita sudah lihat banyak contoh yang sudah ada di media itu, baik di media elektronik, baik di media media sosial maupun media-media cetak, udah banyak. Termasuk HP sendiri, ya. Itu kalau ada hal-hal yang menyangkut dengan pemberitaan publik yang belum benar terus ditanggapi, itu menjadi hal yang perlu secepatnya diluruskan supaya tidak menjadi isu di lingkup informasi yang baik untuk masyarakat. Ternyata perannya ini sangat besar sekali ya Pak. Selanjutnya saya mau nanya lagi nih Pak, selama Bapak jadi humas nih, apa saja sih kesulitan yang pernah Bapak alami selama menjadi humas, pengalamannya Bapak? Selama artinya di dalam pelaksanaan tugas ini saya belum terlalu lama, artinya tapi di dalam mengemban fungsi tugas humas ya sudah jelas ada plus minusnya, ada enak dan tidak enaknya. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam menjalani atau melaksanakan tugas kehumasan adalah kompetensi dari personil humas sendiri belum sesuai dengan bidang yang ditekuni. Dalam hal ini dia punya pengembangan ilmu dan pengetahuan teknik, karena di bidang kehumasan itu menyangkut dengan Media, editing, dengan elektronik. oh iya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menguasai elektronik, bagaimana bisa jalan bekerja? Di situ salah satu kesulitan. Jadi masih butuh banyak belajar, masih butuh banyak menimba ilmu untuk bisa kemajuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan datang. Karena semakin besar tantangan yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang dengan perkembangan zaman yang ada, perkembangan teknologi yang ada, itu juga menuntut kita untuk bisa menguasai, bisa mengoperasikan. Kalau kita tidak bisa komputer, bagaimana kita mau bisa bikin berita atau bisa mau bikin informasi kepada publik? Iya benar sekali ya. Sekarang ini teknologi sudah mau masuk di 5.0, jadi kita juga harus terus mengimbangi. Iya, kita harus mengimbangi. Jadi seperti itu. Dan kala dengan keterbatasan yang kita miliki, personil maupun kita punya peralatan dalam menunjang tugas-tugas dan pekerjaan kita yang masih terbatas, itu adalah bagian daripada hal-hal yang menjadi tantangan untuk bagaimana ke depan tugas-tugas kita itu bisa lebih lanjut. Oke, baik. Kalau tadi ini kesulitan ini selama menjadi humas. Nah, kalau keuntungan menjadi humas sendiri itu apa? Ada nggak keuntungannya? Kalau bilang keuntungan sih tidak ya, karena di situ tidak ada untung ruginya. Yang di dalam pelaksanaan tugas ini adalah bagian kalau mau dibilang mungkin menikmati tugas ya. Apapun itu kesulitan kita nikmati saja biar enak kan, seperti itu. Kira-kira ada hal-hal yang mungkin pimpinan butuh segera, kita harus siap. Nah, seperti itu. Jadi kadangkala itu membuat kita harus bisa membuat diri kita enjoy saja. Apapun kekurangan, ya kita bawa nikmati saja supaya jadi enak.
namanya pekerjaan itu pasti seperti itu yang tadi saya bilang, ada segi baik dan ada segi Buruknya. ya tidak baiknya, Tidak kurangnya. baik. Kurang baik. Jadi kalau mau bilang untung sih tidak ada, karena kita tidak berdagang kan. Iya. Jadi kita melaksanakan tugas. Ya contoh aja, kalau memang tugas ini dibebankan, diberikan tanggung jawab kepada kita untuk mengelola satu kegiatan yang mungkin membutuhkan fasilitas yang harus oke, tapi dengan kondisi dan peralatan serta fasilitas kita yang memang kekurangan, itu juga membutuhkan satu pemikiran yang matang, dengan kesiapan yang lebih matang agar tugas yang dibebankan kepada kita itu bisa kita selesaikan dengan baik. Oke, baik. Iya. Nah, karena wawancaranya kita udah mau selesai nih Pak, ada nggak sih kata pesan dan kesan atau mungkin kata-kata yang mau disampaikan? Mungkin pesan dan kesan saya ya, selama kita mau terus belajar, apapun itu kesulitan pasti ada jalan keluar. Tetapi apabila dalam kita menempuh ilmu ataupun bekerja dan kita menemui kendala atau kesulitan dan kita tidak mau tanggapi itu dengan serius, tidak mau belajar mencari solusinya, akan sulit untuk kita berkembang. Nah, jadi salah satu pesan saya ya itu sudah, kita hanya belajar. Hanya Belajar dan belajar. Belajar Ya dan apa terus saja. Ingin tahu, sifat ingin tahu itu harus ada. Jadi walaupun mungkin ini bukan bidang saya, tapi tidak ada salahnya kalau kita belajar. Iya, benar sekali. Selanjutnya wawancara kita ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibtu Daniel yang telah memberikan waktunya yang sepertinya cukup banyak ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga kepada si Humas Polresta Sorong Kota. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih, Pak. Ya, semoga ilmu yang didapat nanti bermanfaat untuk masa depan. Iya, Seperti amin. itu. Jadi tidak lebih tidak kurang, kita ini juga kan tidak selamanya akan tetap bekerja, pasti ada generasi baru yang Iya. siapa tahu salah satunya dari Mbak Ayah kan seperti itu. Iya. Kira gitu ya. Oke, baik.